Bab 1901, Jiwa Naga Tertinggi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Yesuan tidak mempermasalahkan masalah yang dipertimbangkan oleh naga hitam dunia, karena hantu dunia telah menguasai jejak dunia, yaitu keterampilan menghancurkan dunia. Hanya saja, naga hitam yang sekarat itu masih belum tahu. Generasi muda akan bekerja keras. Kata Yesuan, sekarang telah menyatu dengan tanda kepunahan, maka sisik naga tertinggi, darah naga, lunas, dan jiwa naga tertinggiku, kalian selalu dapat datang dan mengambilnya. Datanglah ke 5 naga hitam, di sini, kalian yang paling aman. Naga hitam itu berkata lagi. Petik 2, baiklah, ini generasi muda. Ketika Yesuan mendengar ini, matanya tidak bisa tidak bersinar. Sisik naga tertinggi, darah naga, lunas, dan jiwa naga semuanya mendesis. Apa yang disebut warisan naga hitam dalam ajaran naga hitam sebenarnya adalah sisa-sisa jiwa. Saya khawatir, tidak seorang pun akan mengira bahwa Yesuan akan dikenali oleh naga hitam yang hancur dan akan menerima jiwa naga tertinggi. Ini, saya khawatir itu akan melawan langit. Saat ini, Yesuan sedang menuju ke naga hitam 5 kali lipat. Jalan ini cukup panjang, dan butuh beberapa hari untuk mendapatkan jalan pintas. Beberapa hari kemudian, Yesuan bergegas ke kalajengking naga hitam 5 lapis, dan pada saat yang sama, alam ditingkatkan menjadi 6,5 langkah sakral sejati. Adapun penghancuran naga hantu, itu sudah merupakan kehormatan sejati. Para pendahulu, aku di sini. Setelah memasuki capung hitam 5 lapis, Yesuan berkata dalam benaknya. Tunggu sebentar, ada beberapa anak yang ingin mengambil jiwa naga tertinggi milikku dengan paksa. Itu delusi. Naga hitam kematian tiba-tiba mengucapkan satu kalimat. Anak. Alis Yesuan terangkat, sulit untuk menjadi jenius terbaik dari Akademi Naga Hitam. Di capung hitam ini, paling banyak orang yang diizinkan untuk pergi ke tingkat suci, seperti Sei Naga Hitam, para master tingkat suci ini tidak dapat ditransmisikan. Setelah beberapa saat, anak-anak itu telah diusir olehku lagi. Kamu akan mengikuti induksi. Linlong tertinggi di jalan akan menutup mata. Kalajengking naga hitam berat kelima adalah naga suci tertinggi, naga tulang tertinggi, naga darah tertinggi, yang sudah merupakan level semi-suci, jadi Anda dapat dengan mudah menemukan Yesuan. Namun, karena Perang Dunia II telah mengatakan ini, Yesuan mempercayainya untuk saat ini. Bagaimanapun, Linlong tertinggi, naga tulang tertinggi, dan naga darah tertinggi ini semuanya dikendalikan oleh jiwa naga tertinggi dari naga hitam kepunahan. Yesuan membiarkan hantu iblis mengikuti induksi untuk menemukan masa lalu. Jalan itu memang menemui banyak linlong tertinggi yang kuat, tetapi tidak menyerangnya. Terlebih lagi, ada juga naga tulang yang secara langsung membawa Yesuan di masa lalu. Ini adalah hak istimewa. Segera, Yesuan melihat jiwa naga tertinggi dari naga hitam yang mati. Saat itu, hanya ada satu kata di kepala Yesuan. Besar. Jiwa naga tertinggi ini jauh lebih besar daripada jiwa naga besar yang ditemuinya ketika pertama kali memasuki kalajengking naga hitam 4 kali lipat, setidaknya 10.000 kali lebih banyak. Kamu datang. Suara naga hitam yang sekarat bergema di benak Yesuan. Naga, pendahulu naga. Yesuan buru-buru menyapa. Aku telah mengumpulkan sejumlah besar naga tertinggi, naga tulang dan naga darah, bahkan jiwa naga tertinggi terakhirku, maka kamu dapat mengambilnya. Naga hitam abadi tidak omong kosong, dan langsung ke tema, tapi aku harap kamu dapat membantuku mencapai keinginan. Keinginan. Ketika aku mendengar ini, alis Yesuan terangkat dan berkata, apakah Liga Pembunuh Naga hancur? Tidak buruk. Naga hitam itu harus vokal. Keinginan terakhir. Para senior, aku harus mencapainya. Yesuan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku bisa yakin itu. Jalan naga hitam yang putus asa, selanjutnya, setelah kau menyatu dengan jiwa naga tertinggi, 5 naga suci, naga tulang, dan naga darah dari 5 naga hitam semuanya akan mematuhi perintahmu. Bahkan seluruh capung hitam, kau ingin hancur dan runtuh, tetapi jika kau melakukannya, yang suci bisa masuk. Mengerti? Yesuan mengangguk sedikit. Ia mendengar bahwa capung hitam ini adalah tanah jatuhnya naga hitam. Setelah kematian naga hitam, tanda dunia sekali lagi meletus, dan kemudian capung hitam muncul. Semua master tingkat suci tidak bisa masuk. Tidak, tepatnya, semua orang tidak bisa masuk dan harus dikirim untuk mencapai capung hitam. Jika kau ingin masuk,
kau harus melewati susunan transmisi, dan pada saat yang sama berada di bawah yang suci. Pembunuh naga juga tahu tempat naga hitam, tetapi susunan transmisi dibangun oleh orang misterius dan di dalam naga hitam, sehingga mereka tidak dapat mencapai naga hitam. Anak muda, dalam ajaran naga hitam ini, sebaiknya kalian tidak percaya pada siapapun, satu-satunya yang bisa dipercaya adalah naga hitam. Tahun itu, dia mencoba menyelamatkanku. Pada akhirnya, meskipun dia tidak berhasil, dia juga menyelamatkan jiwa nagaku. Aku sangat berterima kasih padanya. Jika kalian bertemu dengannya di masa depan, ingatlah untuk mengucapkan terima kasih kepadaku. Heilong yang putus asa berbicara dengan hati yang berat. Naga hitam mengajari Tuhan. Yesuan mengernyit, menebak dalam hatinya, tampaknya orang yang membangun susunan transmisi adalah naga hitam yang mengajari Tuhan. Namun, guru naga hitam ini begitu misterius, siapakah dia? Generasi muda harus melakukannya. Yesuan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku tidak banyak bicara. Setelah naga hitam itu berakhir, jiwa naga tertinggi yang besar di atas kepala Yesuan langsung ditelan oleh iblis. Kemudian, jiwa naga tertinggi ini mulai mengecil. Ada naga hitam yang sekarat untuk membantu, dan naga hantu yang jahat dengan cepat menyerap jiwa naga tertinggi. Pada saat yang sama, atmosfer naga hantu yang jahat juga tumbuh. Pada saat yang sama, para murid sekolah naga hitam di Heilongjiang juga merasakan napas ini. Bagaimana ini? Suasana yang baik dan kuat tampaknya telah datang dari 5 naga hitam. Mungkinkah saudara-saudara itu mendapatkan jiwa naga tertinggi? Surga, ada banyak jiwa, tetapi jiwa naga tertinggi adalah 1. Apakah sulit untuk menjadi saudara Duan Musinghe? Pergi lihat. Banyak murid sekolah naga hitam berkumpul bersama dan kemudian menuju ke 5 naga hitam. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, tetapi karena mereka semua jenius, mereka juga merupakan kekuatan besar. Pada titik ini, di sudut naga hitam 5 kali lipat. Suasana yang hebat, ini adalah seseorang yang telah memenangkan jiwa naga tertinggi. Siapa itu? Seorang pemuda tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berpikir dalam hatinya. Dia adalah jenius pertama dari sekolah naga hitam, ujung sungai Jupiter. Sejak dia memasuki capung hitam 5 kali lipat, dia telah melewati 100.000 tahun. Dia telah menerima banyak jiwa naga selama 100.000 tahun, tetapi dia telah bertemu dengan jiwa naga tertinggi beberapa kali. Terakhir kali, saya dapat menaklukkan jiwa naga tertinggi, tetapi pada akhirnya saya melarikan diri oleh jiwa naga tertinggi. Saya tidak menyangka bahwa seseorang dapat memperoleh jiwa naga tertinggi sebelum dia. Siapa itu? Saat ini, ujung sungai Jupiter sedang menuju ke arah itu. Dan arah ini adalah arah di mana Yesuan berada. Gabungkan, setelah integrasi, capung hitam adalah duniamu. Suara naga hitam itu mati dalam pikiran Yesuan. Jenius sekolah naga hitam macam apa akhir dari sungai Jupiter, di ujung lengkeng hitam, semuanya sampah. Hanya naga hantu jahat yang menjadi pewarisnya. Aku hitam, aku telah berlatih selama bertahun-tahun, dan aku dibunuh oleh pembunuh naga ketika aku akan menjadi sosok manusia. Anak muda, setelah menerima warisanku, pastikan untuk memenuhi keinginanku. Suasana naga hitam yang sekarat semakin melemah, suaranya semakin mengecil, dan akhirnya semuanya dihancurkan oleh iblis. Dengan bantuannya, kehancuran naga hantu telah menjadi perpaduan dari jiwa naga tertinggi yang begitu besar, tetapi untungnya dia telah menerobos ke rasa hormat yang sebenarnya. Jika tidak, bahkan jika ada darah naga hitam yang terancam punah, aku khawatir itu tidak dapat menahan jiwa naga tertinggi yang begitu kuat. Apakah integrasinya lengkap? Setelah itu, Yesuan merasakan sedikit dan menemukan bahwa suasana hantu iblis 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, ada kemampuan tambahan untuk mengendalikan makhluk mati lainnya. Sekarang, aku adalah penguasa naga hitam. Mata Yesuan sedikit tertegun, dan pikirannya bergerak. Naga tulang yang tidak jauh darinya menyapu dirinya, seperti anak anjing di depannya. Saat berikutnya, naga tulang ini, yang sebanding dengan 9,5 suci, langsung hancur berantakan, dan kemudian memisahkan bagian lunas tertinggi, yang jatuh ke tangan Yesuan. Sangat disayangkan bahwa setelah naga penghancur bergabung dengan jiwa naga tertinggi, tulang naga tertinggi ini tidak berguna untuknya. Penggabungan telah mencapai batasnya. Setelah penggabungan jiwa naga tertinggi, hantu yang hancur dapat merasakan kematian seluruh capung hitam.
Yesuan dengan santai membuang bagian lunas tertinggi dan menyusunnya kembali menjadi naga tulang tertinggi, dan kemudian membiarkan hantu tunggal merasakannya dengan hati-hati. Surga, sebenarnya ada 99 orang suci tingkat 9,5, termasuk 33 naga tulang, 2 naga, dan 3 naga. Mengerikan, Yesuan ketakutan. Sekarang, dia telah menjadi penguasa capung hitam ini. Apakah itu 99 makhluk kematian suci 97, atau yang lainnya, semuanya mematuhi perintahnya. Jika dia bukan naga hitam, siapa lawannya? Bahkan jika yang suci datang, saya khawatir itu sangat tabu. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba mengeluarkan senjata ajaib naga hitam untuk melihatnya. Menemukan bahwa sejumlah besar master mendekatinya. Dikatakan bahwa hari pertama sekolah naga hitam, Sungai Jupiter sudah menjadi 5,5 suci, dan kekuatannya telah mencapai 9 produk dan setengah suci. Dalam menghadapi linlong tertinggi ini, naga tulang dan naga darah, dia tidak takut. Memikirkan hal ini, Yesuan dengan cepat menerobos kehampaan dan langsung meninggalkan tempat itu. Selama hantu-hantu itu tersembunyi di ruang penanaman, tidak seorang pun dapat menemukannya. Pada saat yang sama, Yesuan juga membiarkan naga-naga hantu yang sekarat mengumpulkan semua makhluk mati dari tingkat semi-san tingkat tinggi. Sekarang naga hantu yang merusak, tidak dapat lagi mengintegrasikan sisik naga, lunas, dan darah naga, dan hanya dapat terus menumbuhkan jiwa naga, jadi aku harus memperhatikan para jenius hitam elit dari Akademi Naga Hitam ini. Yesuan berpikir dalam hatinya, meskipun dia adalah keluarga sendiri, dia tidak memikirkan kehidupan pihak lain, hanya perampokan. Di ujung itu, Sungai Jupiter begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk berurusan dengan begitu banyak makhluk mati tingkat 9,5. Sebelum jiwa naga tertinggi tidak melakukannya, itu karena dia tidak perlu mendapatkan sesuatu dari para jenius ini, tetapi Yesuan membutuhkannya. Oleh karena itu, Yesuan sedang memasang jebakan. Segera, dia mengumpulkan 99 makhluk mati tingkat 9,5. Selain itu, ada sejumlah besar 7,5, 8,5 level, total, yang telah meningkat 1.000. Jika pasukan sebesar itu dikeluarkan, itu hanya karena Tuhan menghalangi pembunuhan Buddha dan menghalangi Buddha. Yesuan menantikannya, namun, setelah dia memasuki sekolah naga hitam, ada tugas lain, yaitu, dia adalah duta naga hitam, jadi dia tidak bisa pergi. 99, 9,5 level makhluk mati ini tergeletak di sekitar tempat tertentu, dan kemudian Yesuan tiba-tiba memanggil naga hantu yang menyeramkan dan menghembuskan napas. Dia memperkirakan bahwa untungnya, itu ada di sini di Black Dragonfly, jika tidak napas akan keluar, dan yang terkuat dari kuil naga putih pasti akan membunuh. Segera, ada beberapa jenius elit Akademi Naga Hitam kelas semi-suci yang datang, dan kemudian jatuh ke dalam perangkap Yesuan. Ketika 99, 9,5 level makhluk mati terbunuh, mereka hampir berteriak. 99 makhluk kematian tingkat 9,5 suci, bahkan jika orang-orang suci melihatnya, mereka harus lari. Dengan cara ini, para jenius elit ini dirampok oleh Yesuan dan kemudian dijebak. Para jenius elit ini tidak banyak, dan jumlahnya hanya 20. Aneh, Sungai Jupiter, mengapa kamu tidak melihatnya? Yesuan mengernyit, dia merasakan napas, tetapi pihak lain tampaknya tidak dekat, apakah itu ditemukan? Dalam hal ini, maka Yesuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Di arah itu, aku hanya memiliki posisi kosong, hei, lihat aku untuk membunuh. Mata Yesuan hancur terbuka dan memimpin setengah dari makhluk kematian tingkat tinggi ke dalamnya. Kemudian, mengambil bentuk difusi dan secara bertahap mengelilingi area tersebut. Oke, di ujung sana, alis Jupiter River terangkat, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Sebagai jenius pertama dari sekolah naga hitam, dia buru-buru pergi ke arah yang lebih lemah. Sangat disayangkan bahwa kali ini Yesuan sudah dipersiapkan dengan baik, dan kecepatannya cepat, dan tidak mungkin untuk terlalu cepat mendekati makhluk mati seperti naga tulang yang sangat dekat dengan yang suci. Suatu hari kemudian, dia dikelilingi oleh begitu banyak makhluk mati, dan sulit untuk bergerak. Pendahulu jiwa naga, apakah kamu membalas dendam padaku? Duanmu Singhe tiba-tiba berkata. Beberapa hari yang lalu, dia dan beberapa saudara lelaki dan perempuannya secara tidak sengaja bertemu dengan jiwa naga tertinggi dan ingin menerima pemurnian. Pada saat itu, jiwa naga tertinggi memperhatikan Yesuan, jadi dia bertemu dengan ujung Sungai Jupiter,
dan kemudian mencoba yang terbaik untuk pergi. Jadi kali ini, Duan Muxinghe berpikir bahwa naga hitam itu membalas dendam padanya. Atas kata-kata ujung sungai Jupiter, Ye Xuan, yang mengenakan jubah tembus pandang pita, tidak menjawab, tetapi langsung memerintahkan begitu banyak makhluk mati untuk menyerang. Sialan, wajah Jupiter River berubah drastis dan dengan cepat melancarkan serangan ke satu arah. Sangat disayangkan bahwa dengan kekuatan suci 5,5-nya, paling banyak, ada 2 atau 3 makhluk mati tingkat 9,5. Begitu banyak, tidak mungkin. Dalam sekejap, dia terluka parah hingga koma, dan cincin Qian Kun juga dirampok. Pergi, bawa semua orang dari naga hitam 3 dan 4 ke hadapanku. Kemudian, Ye Xuan memberi perintah kepada kelompok makhluk mati ini. Di Black Dragonfly, ada banyak murid. Ye Xuan harus menangkap mereka semua dan kemudian merampok mereka. Tidak mungkin, demi kekuatan, Ye Xuan harus melakukan ini, dan itu tidak melukai hidupnya. Ngomong-ngomong, Anda juga dapat memeriksa dan melihat berapa banyak orang yang menjadi mata-mata kuil Bailong. Di kala jengking naga hitam, telah terjadi perubahan yang mengerikan, tentu saja tidak dapat lolos dari mata naga hitam. Tidak lama kemudian, naga hitam mengajarkan untuk mengirim seorang guru dan memasuki naga hitam. Para master ini, wilayahnya lebih tinggi dari ujung sungai Jupiter, tetapi kekuatannya belum tentu lebih kuat darinya, sepenuhnya bergantung pada jumlah orang dalam hal ini. Ye Xuan juga punya cara, lagi pula, dia punya pakaian siluman Streamer dan Black Dragon mengajarkan sihir pencarian khusus. Master naga hitam ini tidak mungkin semuanya bersama-sama. Ketika Ye Xuan menggunakan pintu kehampaan, dia bisa menahannya satu persatu. Sumber daya kultivasi Ye Xuan dan jumlah sumber naga terus ditingkatkan. Adapun jiwa naga yang telah diperoleh, dia semua telah digunakan oleh hantu iblis. Pada saat ini, ranah Ye Xuan telah mencapai penghormatan sejati 9,5 langkah, hanya 1 langkah untuk menerobos ke penghormatan sejati. Selain itu, tawanannya telah mencapai ribuan orang, dan kekayaan bersihnya begitu banyak sehingga yang suci tergoda. Telah terjadi perubahan besar pada capung hitam, dan bagian luarnya pasti ketakutan. Di naga hitam, Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum, tetapi kali ini dia memiliki prestasi lain selain mengolah sumber daya. Murid-murid sekolah naga hitam dan master naga hitam yang ditinggalkannya, banyak dari mereka adalah mata-mata kuil Bailong. Orang-orang ini disebut bawahan oleh orang misterius itu. Jika ada tugas, orang misterius itu akan muncul dan memberi mereka instruksi. Sayangnya, ingatan orang-orang ini telah terhapus, dan mereka tidak tahu siapa orang misterius itu. Namun, hal yang paling aneh tentang Ye Xuan adalah bahwa hari pertama Akademi Naga Hitam adalah akhir dari Sungai Jupiter, yang ternyata adalah kuil naga putih yang bagus. Naga hitam mengajar, benar-benar membesarkan harimau, dan menumbuhkan kejeniusan untuk kuil Bailong. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, bahkan jika dia memikirkan satu orang. 10 tahun, setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak meninggalkan naga hitam, tetapi dari jalur di Yuan Lieko. Jalur ini sebenarnya adalah susunan transmisi, tetapi dipengaruhi oleh capung hitam dan hanya dapat ditransmisikan dan tidak dapat ditransmisikan. Tentu saja, sebelum Ye Xuan pergi, dia memberi pesan kepada lelaki tua itu, sehingga dia bisa bertemu dengan kaki jalan setapak. Adapun alasannya, itu berarti dia telah dikejar dan dibunuh. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyetujui permintaan pihak lain dan disandera. Aku tidak terlalu memikirkannya, tetapi aku mengikuti instruksi Ye Xuan. Segera, Ye Xuan tiba di jalan kecil, yang diketahui Yuan Lai dan murid-murid kuil Bailong lainnya. Sekarang aku berpura-pura menyerah pada Aula Naga Putih, dan kemudian aku memberitahu lelaki tua itu bahwa aku tidak akan bisa melakukannya. Ye Xuan berpikir dalam benaknya bahwa dia sedang menjalankan susunan transmisi dan mulai mentransmisikan. Hei, cahaya putih menyala, Ye Xuan meninggalkan capung hitam, dan juga pergi dengan sejumlah besar makhluk mati. Pada saat yang sama, seorang kaisar tingkat tinggi dari murid-murid Akademi Naga Hitam mengikutinya untuk pergi. Ini adalah kuil naga putih yang dikendalikan oleh Megatron. Hei, di suatu tempat di luar capung hitam, susunan transmisi tersembunyi tiba-tiba mulai bekerja, dan akhirnya 2 orang keluar. Ye Xuan melihat ke depan. Dia telah meninggalkan target untuk membunuh di Heilongjiang. Setelah transfer, dia merasakannya dan menemukan bahwa itu jauh dari naga hitam. Saya tidak tahu,
tidak ada waktu untuk orang tua itu. Oke, itu bagus. Tiba-tiba, sebuah suara tua melayang masuk, dan mata Ye Xuan melirik. Suara ini, dia mendengarnya. 10 tahun, benar-benar, hati Ye Xuan, sedikit. Saat berikutnya, dia melihat orang tua itu masuk dan menatap Ye Xuan sambil tersenyum. Saya sudah tua, tolong. Ye Xuan dengan cepat bergegas ke orang tua itu untuk meminta bantuan. Nak, diperkirakan kamu akan kecewa. Sun tua menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Ye Xuan tidak memahami situasinya. Meskipun aku berada di gereja naga hitam, hatiku berada di kuil naga putih. Mendengar ini, sosok Ye Xuan gemetar dan berkata, kamu sudah tua, kamu. Melihat ekspresi Ye Xuan, lelaki tua Sun hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya, masih terlalu muda, kamu dikejar, aku hanya bertanya posisimu, apakah kamu tidak ragu? Tapi aku akan melarikan diri untukmu. Itu sedikit rasa ingin tahu. Aku tidak menyangka kamu menjadi mata-mata kuil Bailong. Ye Xuan berkata dengan kecewa. Oh, apakah kamu masih bisa menungguku untuk menyelamatkanmu? Sun Lao tertawa, menyerahlah, bergabunglah denganku kuil Bailong, adalah pilihan terbaik, naga hitam akan segera dihancurkan. Kenapa? Tanya Ye Xuan sambil mengerutkan kening. Alasan mengapa tarian naga hitam bertahan sampai sekarang adalah karena roh naga di dalam capung hitam. Sekarang, jiwa naga tertinggi telah diperoleh oleh Sungai Jupiter, maka tidak perlu lagi gereja naga hitam. Wen Yan, mulut Ye Xuan sedikit miring. Ternyata orang-orang di luar dunia berpikir bahwa jiwa naga tertinggi diperoleh oleh Sungai Jupiter. Bagaimanapun, dialah yang paling mungkin mendapatkan jiwa naga tertinggi. Melihat Ye Xuan tidak berbicara, dia sudah tua dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan membawamu kembali ke Aula Naga Putih. Ketika saatnya tiba, Tuan akan membantumu mencuci otakmu. Kamu dapat yakin bahwa pencapaianmu pasti tidak akan lebih baik daripada di masa depan. Mengajar di naga hitam rendah. Benarkah? Mata Ye Xuan sedikit tertegun, dan ekspresi seluruh wajah tiba-tiba menjadi dingin. Apa ekspresimu? Aku sedikit bingung dengan situasinya. Aku sudah tua, akan kuberitahu sebuah rahasia padamu. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum, sebenarnya, bukan Sungai Jupiter yang mendapatkan jiwa naga tertinggi, tapi aku. Orang tua itu tergerak dan berseru, apa, tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Apa hari pertama Akademi Naga Hitam mengakhiri Sungai Jupiter, aku sudah tertinggal. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut kelompok. Masih belum menunggu suara Ye Xuan jatuh, tiba-tiba muncul banyak sosok di sekitar. 33 linlong tertinggi, 33 naga tulang tertinggi, 33 naga darah tertinggi, semuanya muncul. Selain itu, ada ribuan makhluk kematian dari 7 atau 8 produk dan setengah level, dikelilingi oleh kelompok tua ini. Yang terpenting adalah sosok Ye Xuan tiba-tiba menghilang, tidak ada jejak. Kali ini, orang tua itu tiba-tiba mengerti bahwa apa yang dikatakan Ye Xuan benar. Jiwa naga tertinggi sebenarnya diberikan oleh Ye Xuan, kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak makhluk kematian suci setengah level tingkat tinggi. Hanya jika Anda memiliki jiwa naga tertinggi, Anda dapat mengendalikannya. Saya hanya seorang suci 9,5, meskipun kekuatannya lebih kuat dari ujung Sungai Jupiter, tetapi itu tidak dapat menghentikan begitu banyak makhluk mati. Orang tua itu menelan mulutnya dan dengan cepat berbalik dan pergi. Saya tidak ingin pergi. Itu tidak semudah itu. Mata Ye Xuan melebar dan dengan cepat membiarkan makhluk mati ini mengejar yang lama. Jika Anda tua atau kembali, itu akan mengerikan. Namun, Fan Kexuan memiliki beberapa kecerobohan, dan orang tua itu akhirnya bergegas keluar dari pengepungan dan melarikan diri dari kelahiran. Saya tidak percaya, Anda dapat terus melarikan diri. Cahaya kilat Ye Xuan, secara langsung menggunakan keterampilan selang waktu, kembali ke kemarin. Suatu hari kemudian, dia meninggalkan Black Dragonfly lagi dan melihat orang tua itu. Kali ini, Ye Xuan berpura-pura menjadi kompromi, dan kemudian dekat dengan yang lama. Kemudian, dengan cepat memanggil ribuan makhluk mati dan mengelilingi kelompok yang lama kali ini, Ye Xuan tidak memberitahu lelaki tua itu bahwa dia telah memenangkan jiwa naga tertinggi, jadi dia mengira bahwa itu adalah akhir dari Sungai Jupiter yang mendapatkan jiwa naga tertinggi. 99 naga itu ajaib. Saya tidak mengerti bagaimana makhluk-makhluk mati ini meninggalkan capung hitam,
Tetapi di bawah begitu banyak pengepungan kekuatan super, dia tidak dapat membalikkan sedikit gelombang dan kemudian langsung terbunuh. Sebelum dia meninggal, dia hanya melihat mulut Yesuan sedikit miring, dan kemudian dia mengerti makhluk-makhluk mati yang memanggil mereka. Ternyata Yesuan mendapatkan jiwa naga tertinggi. Saya sudah tua, Anda dapat pergi dengan tenang, saya akan menghancurkan aula naga putih. Yesuan berkata perlahan. Ketika kalimat ini jatuh ke telinga lelaki tua itu, dia sudah menutup matanya. Berusia 10 tahun, 9 produk dan setengah suci, meninggal. Megatron, cari jiwa. Saat itu, Yesuan melemparkan tubuh tua itu ke ruang penanaman, memungkinkan Megatron untuk mencari jiwa. Awalnya, Yesuan mengira lelaki tua itu adalah orang misterius yang mengeluarkan perintah, tetapi setelah mencari jiwanya, dia menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Lelaki tua itu, bahkan seperti murid sekolah naga hitam di sebelah Yesuan saat ini, adalah bawahan dari aula naga putih. Orang misterius yang mengeluarkan perintah itu bukanlah lelaki tua, tetapi orang lain. Berusia 10 tahun, 9 produk dan setengah suci, status di sekolah naga hitam tidak rendah. Namun, kehadiran seperti itu sebenarnya adalah bawahan, itu agak menakutkan. Seorang Santo 9,5 yang sangat dekat dengan yang suci hanyalah seorang bawahan. Orang misterius itu pasti lebih baik daripada yang suci. Memikirkan hal ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Tidak banyak orang suci dalam ajaran naga hitam, kecuali Feng Bei yang sudah mati, 8 duta besar naga hitam, dan 2 asisten guru. Dengan cara ini, orang misterius itu mungkin adalah salah satu dari 8 duta besar naga hitam yang hebat. Tentu saja, 2 asisten guru juga mungkin. Mengerikan, Yesuan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, wakil pemimpin Hu Feng adalah saudaranya. Jika Hu Feng adalah orang misterius itu, gereja naga hitam terlalu berbahaya baginya. Tidak, Hu Feng adalah murid dari Tuan. Peluangnya menjadi kuil naga putih akan relatif kecil. Bagaimanapun, aku dulu sendirian dengannya. Jika wilayahnya ingin menangkapku, tidak seorang pun akan tahu. Ketika Yesuan memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin, jadi aku percaya bahwa Hu Feng bukanlah orang misterius itu. Namun, tetap harus berhati-hati. Untungnya, dia masih memiliki keterampilan time-lapse, jadi dia bisa kembali ke sekolah naga hitam untuk melihatnya. Sekolah naga hitam dijaga ketat dan sangat tersembunyi, tetapi aku hanya memiliki posisi kosong di tempat tinggalku. Aku akan mengirimkannya kembali secara langsung. Jika seseorang bertanya, aku akan meninggalkan naga hitam. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, dia mulai bergegas. Bagian jalan ini tidak pendek. Dalam perjalanan, Yesuan juga bertemu banyak orang di kuil Bailong, tetapi Yesuan melewati Yirong dan mengenakan jubah tembus pandang yang berkilauan, jadi tidak ada yang menemukannya. Segera, dia tiba di sekitar sekolah naga hitam, dan kemudian langsung menerobos kekosongan dan kembali ke sekolah naga hitam. Diketahui dari mulut lama bahwa kuil Bailong sebenarnya tahu lokasi sekolah naga hitam dan gereja naga hitam, tetapi ingin mendapatkan jiwa naga tertinggi, jadi belum diserang. Namun, sekarang setelah jiwa naga tertinggi diperoleh, diperkirakan pertempuran besar akan segera meletus. Kakak, apa yang terjadi? Kembali ke sekolah naga hitam Yesuan, bergegas ke Hu Feng. Kamu tidak berada di naga hitam. Hu Feng menjawab dengan cara yang berbeda. Aku keluar sangat pagi, dan aku telah mundur. Yesuan menjawab, capung hitam telah berubah, dan sejumlah besar makhluk kematian telah menyerang muridku dari sekolah naga hitam. Aku tidak tahu apakah itu adalah pendahulu naga hitam, atau jiwa naga tertinggi berwarna putih. Hu Feng tidak mengatakan apa-apa. Namun, Yesuan adalah jawabannya. Saudara-saudara mengira bahwa jiwa naga tertinggi diperoleh oleh mata-mata aula naga putih, dan kemudian mengendalikan makhluk-makhluk lain dari makhluk-makhluk mati. Apakah kamu tahu? Hu Feng sedikit terkejut. Yah, karena jiwa naga tertinggi telah mendapatkanku, hal-hal itu adalah apa yang kulakukan. Yesuan mengangguk dan mengatakan semuanya. Bagaimanapun, dia terkadang kembali ke keterampilan. Jika Hu Feng ini adalah mata-mata kuil naga putih, dia pasti akan bertindak. Yesuan menggunakan miliknya sendiri sebagai umpan untuk mencoba yang terbaik. Apa, ternyata kamu? Hu Feng merasa luar biasa, bagaimana Yesuan bisa menjadi alam, bagaimana dia bisa mendapatkan jiwa naga tertinggi. Namun, ini bukan saatnya untuk memikirkannya.
Jiwa naga tertinggi semakin kuat, maka Aula Naga Peti akan beraksi hebat. Mereka memiliki banyak orang yang mengintai di tarian naga hitamku. Kau berhati-hatilah, aku membiarkan Roh Kudus ke-6 melindungimu, kata Hu Feng. Kemudian, Ye Xuan memberitahu Hu Feng tentang hal-hal lama, dan membuat Hu Feng mengerti bahwa mungkin ada seorang pengintai tingkat suci di ajaran naga hitam. Ada jeda yang sangat dalam. Hal-hal di sekolah naga hitam selalu dipimpin oleh rekan Chen, dan saya yang bertanggung jawab atas naga hitam. Jika demikian, Wakil Presiden Chen memiliki banyak kecurigaan. Mata Hu Feng menyipit dan dia berpikir diam-diam. Jika demikian, maka itu merepotkan. Kali ini kegiatan pembersihan berlangsung selama beberapa hari, tetapi banyak denda kuil naga putih yang digali, bahkan tempat-tempat suci tingkat tinggi. Namun, 8 duta besar naga hitam, Hu Feng tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya. Ye Xuan, jika seperti yang Anda katakan, pengirim misterius itu adalah salah satu dari 8 duta besar naga hitam, atau wakil Presiden Chen, jadi tidak ada cara untuk menemukannya. Kata Hu Feng Chuan, apa yang harus saya lakukan? Ye Xuan mengernyit. Guru meminta saya untuk segera memerintahkan, menyegel Anda sebagai duta besar naga hitam ke-9, dan kemudian memimpin orang-orang suci naga hitam lainnya, biarkan saya mencari jiwa. Kata Hu Feng, tempat suci naga hitam ke-9. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar. Ini, tetapi misi acaknya untuk menyelesaikan tujuannya. Itu bagus. Saat ini, Ye Xuan langsung setuju. Hu Feng tidak omong kosong, langsung memanggil para master, akan menyampaikan kali ini. Hei, tuan rumah menyelesaikan tugas acak dan memberi hadiah waktu untuk mengendalikan waktu. Perintah sistem berbunyi, hadiah untuk tugas acak ini sebenarnya mengendalikan waktu. Itu sangat bagus. Awalnya, suatu hari, ruang tanam adalah 560 tahun, tetapi sekarang dinaikkan menjadi 1120 tahun. Suatu hari, 1000 tahun. Hanya saja sapi itu sudah habis. Tetapi sekali lagi, Ye Xuan telah menjadi duta besar naga hitam ke-9, dan juga yang termuda dan terendah dalam sejarah naga hitam. Saat ini, wilayahnya adalah penghormatan sejati 3 produk, bahkan jika daya tembaknya terbuka penuh, itu paling banyak adalah master tingkat kaisar sejati 9 kelas. Sebelumnya, saya berhasil menangkap begitu banyak tempat perlindungan semi, karena 99 makhluk kematian tingkat 9,5. Masih sedikit berisiko untuk membiarkannya merayu duta naga hitam, tetapi terkadang ia membalikkan keterampilannya. Tetapi bahayanya tidak besar, aku punya perintah pengawal di sini yang cukup bagimu untuk menahan serangan 3 orang suci. Nanti, kau akan merayu 7 orang suci lainnya untuk melihat apakah mereka menyelinap ke kuil naga hitam milik naga hitamku. Jika ada yang melawanmu, aku akan segera muncul untuk menyelamatkanmu. Kata Hu Feng, bagus. Ye Xuan mengangguk. Dengan pelindung tubuh ini, itu jauh lebih sederhana, meskipun dia mungkin tidak dapat menggunakannya. Pengawal ini bagus, simpan saja langsung. Kadang-kadang aku kembali ke keterampilan cahaya. Aku tidak bisa kembali beberapa kali dan menguji semua orang di masa lalu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, adalah untuk memberikan pesan kepada duta naga hitam. Dan duta naga hitam ini, kebetulan adalah duta ke-8, yaitu, pendiri aliansi. Hah, anak ini memanggilku keluar. Di suatu tempat di sekolah naga hitam, Dongdong membuka matanya dan ekspresinya sedikit berbeda. Dia dan Ye Xuan, sebenarnya, belum pernah melihatnya sebelumnya, dan mereka pernah melihatnya sekali ketika Hu Feng menjadi duta naga hitam ke-9. Sekarang, Ye Xuan memanggilnya apa yang harus dilakukan. Dia tidak banyak memikirkannya. Lagi pula, ranah Ye Xuan sangat rendah sehingga dia tidak bisa selalu mengancamnya. Mungkin, mencarinya adalah karena aliansi sebelumnya. Saat ini, Dongdong meninggalkan sekolah naga hitam secara langsung dan menuju ke tempat yang ditentukan. Segera dia melihat Ye Xuan dan kemudian bertanya langsung, Duta Besar ke-9, apa yang harus kulakukan? Duta Besar ke-8, semua orang mengerti, lalu buka jendela atap dan katakan sesuatu. Ye Xuan berhenti dan berkata, apa yang harus terjadi pada capung hitam? Bagaimana mungkin ini tidak diketahui? Kami juga mengirim banyak setengah suci, memasuki 4 atau 5 naga hitam, tetapi tidak menemukan jiwa naga tertinggi. Tetapi mereka yang terbangun mengatakan bahwa para pendahulu jiwa naga mengendalikan sejumlah besar makhluk mati untuk menyerang mereka. Wintering mengangguk.
Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang bahwa mereka yang mengendalikan sejumlah besar makhluk mati bukanlah para pendahulu naga, tetapi aku. Ketika suara Yesuan jatuh, sudah ada banyak sosok besar di sekitar. Ribuan makhluk mati tiba-tiba muncul, membunuh musim dingin yang terkejut. Itu kamu, musim dingin terkejut. Ya, bukan sungai Jupiter yang menemukan roh naga, tetapi aku. Yesuan mengangguk dan tersenyum, Duta Besar ke-8, aku tahu identitas aslimu, jadi aku akan meninggalkanmu sendiri, aku ingin memilihmu. Dipercaya, aku tidak mengerti. Wajah Yan Dong berubah. Duta Besar ke-8, kamu seharusnya menjadi kuil naga putih. Yesuan bertanya, wajah musim dingin adalah wajah kaku, berkata, kamu tidak ingin mengotori aku. Yesuan menatapnya dan berkata, bukankah kamu, jika begitu, maka pergilah ke neraka. Saat berikutnya, anginnya hebat. 99 makhluk mati itu langsung dibentuk menjadi pertempuran 99 naga, dan mereka terbunuh di musim dingin. Siapa Dongdong? Dia orang suci, dan itu hanya sekelompok makhluk mati yang menyerangnya. Bahkan jika mereka membentuk pertempuran besar, mereka tidak akan terancam. Namun, setelah melihat Yesuan, dia langsung berteriak, pelan. Inter, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Yesuan bertanya, aku hanya ingin bertanya, mengapa kamu berpikir bahwa aku adalah kuil naga putih? Tanya Dong. Dong, itu karena, aku mengatakannya. Tiba-tiba sebuah suara jatuh ke telinga musim dingin, dan dia mendengar bisnis, tubuh harimau itu untuk sementara waktu. Hu Feng, ini adalah suara Hu Feng. Dong baru saja bereaksi, tetapi dia belum berbalik, dan dia langsung dikendalikan oleh Tuan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Hu adalah asisten, kamu. Wei Dong terkejut. Sekte Naga Hitam ke-8, tersinggung, untuk memeriksa bagian dalam, aku hanya dapat memilih untuk mencari jiwa. Hu Feng menembak kepala Dong, dan kemudian mulai mencari jiwa secara langsung. Hahaha, Hu adalah Tuan, kamu hanya orang bijak kedua, ingin mencari jiwaku, tidak. Xiao Dong tersenyum dan tersenyum, wajahnya kaku, dan dia berkata, 3 orang suci. Hu Feng, sebenarnya adalah orang suci Sanpin. Pada awalnya, semua orang mengira bahwa Hu Feng hanya orang suci kelas 2, tetapi tidak menyangka bahwa Hu Feng telah menerobos ke orang suci Sanpin. Sangat bagus untuk menutupinya. Awalnya, bahkan jika 9 naga hitam bersatu, saya khawatir mereka tidak dapat membantu Hu Feng dari 2 orang suci. Sekarang, Hu Feng telah menerobos ke orang suci Sanpin. Bahkan jika 9 orang suci ada di depannya, mereka juga rentan terhadap semut. Menghancurkan area tersebut, sederhana. Xing Chen, kamu benar-benar mata-mata kuil naga putih. Mata Hu Feng tiba-tiba berbinar. Hahaha, ada apa? Su Donglai membuka mulutnya dan tertawa. Bagaimanapun, Hu Feng telah mempelajari masalah ini melalui cara mencari jiwa, maka tidak perlu menyembunyikannya. Ya, Dong adalah orang misterius yang memberi perintah kepada Sun Lao, Yuan Lai dan yang lainnya, yaitu, kuil naga putih dimasukkan ke dalam naga hitam Jian. Yesuan tidak menyangka bahwa dia akan menemukan orang misterius dari antara 8 naga hitam. Hu Feng tidak omong kosong, hentikan pencarian jiwa secara langsung, pertama-tama singkirkan anggota tubuh Dong sehingga tidak memiliki banyak kekuatan tempur, dan kemudian terus mencari jiwa. Sekitar setengah hari kemudian, ternyata olah naga putih akan menyerangku para naga hitam. Wajah Hu Feng mengembun, dan dia langsung mengeluarkan token komunikasi dan mengirim masalah itu ke naga hitam. Adapun musim dingin, itu diambil kembali olehnya dan diselidiki dengan saksama. Yesuan, kali ini kamu melakukannya dengan sangat baik, tetapi mungkin ada pertarungan besar untuk diperjuangkan selanjutnya. Jika kamu terlibat dalam ranah ini, aku khawatir itu tidak akan banyak berpengaruh. Aku akan mengirim utusan suci ke-6 untuk melindungimu. Kata Suan, mengapa utusan suci ke-6? Yesuan bertanya sedikit tidak jelas. Terakhir kali, Hu Feng juga mengatakan untuk mengirim utusan suci ke-6 untuk melindunginya. Mengapa? Karena utusan ke-6 adalah putraku. Setelah Hu Feng meninggalkan kalimat ini, dia berbalik dan pergi bersama musim dingin. Ternyata, hal berikutnya membuat Suan mengerti. Masalah ini, aku khawatir bahkan utusan naga hitam lainnya tidak tahu, sekte suci ke-6 ini benar-benar dalam, dan bahkan nama keluarganya telah berubah. Yesuan ingat bahwa utusan ke-6 itu bernama Gu Tao, dan tampaknya bulan nama keluarga Hu telah dihapus.
Dalam hal ini, maka duta suci ke-6 dapat dipercaya. Selain itu, Ye Xuan juga mengerti bahwa Hu Feng bukanlah orang di kuil naga putih. Jika tidak perlu mengeluarkan musim dingin dan memberinya pertunjukan seperti itu. Setelah Hu Feng, Ye Xuan juga bergegas kembali. Lain kali dia ingin mundur sebentar, bagaimanapun juga, mungkin ada pertarungan besar untuk dilawan, meskipun ada 99 makhluk kematian setengah mati, tetapi kekuatan mereka sendiri masih yang paling penting. Kali ini, retret akan berlangsung sekitar 5 hari. 5 hari kemudian, Ye Xuan menerobos keempat produk, dan kekuatannya selangkah lebih dekat. Orang bijak ke-6, Gu Tao, telah lama bersembunyi, dan kemudian secara diam-diam melindungi Ye Xuan. Namun, baru hari ini, booming, di langit, tiba-tiba terdengar suara keras, yang menarik perhatian semua orang. Siapa? Siapa yang bertarung? Di sekolah naga hitam, apakah ada yang berani melakukannya? Aku benar-benar tidak tahu yang tinggi dan yang tebal, situasi yang begitu menegangkan, bahkan menyebabkan kontradiksi, yang tidak bermata panjang bercampur aduk. Kata-kata orang ini tidak berani berlanjut. Karena dia melihat beberapa tokoh dalam pertempuran udara, ibunya bukanlah yang bisa dia dapatkan. 6 duta besar bahkan bergabung dengan wakil pemimpin Hu Feng, dan musuh mereka adalah wakil pemimpin Chen. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan wakil presiden Chen? Chen Xin, kamu adalah serigala bermata putih. Guru telah menyegelmu sebagai asisten guru. Kamu telah beralih ke aula naga putih. Hari ini adalah kematianmu. Suara Hu Feng jatuh ke telinga semua orang. Chen Xin, wakil guru Chen, sebenarnya adalah orang dari kuil Bailong. Kuil Bailong, begitu menyusup begitu menyeluruh, itu adalah asisten guru. Beberapa waktu lalu, Hu Feng mengungkap penipuan musim dingin, dan mengira itu ada di balik layar, tetapi tidak menyangka bahwa ada Chen Xin lain, yang berada di luar dugaan semua orang. Dalam hal ini, Ye Xuan sebenarnya tidak merasa terkejut. Bagaimanapun, pada awalnya dia mengira salah satu dari 2 rekannya adalah mata-mata. Tentu saja, Hu Feng adalah pemimpin gereja, dan kecurigaannya akan lebih kecil. Jadi secara relatif, Chen Xin, wakil direktur Chen, terlalu dicurigai. Hari ini, saya akhirnya mengungkapnya. Hahaha, Hu Feng, apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan tersembunyi? Chen Xin yang Tian tertawa, saat berikutnya, napasnya meroket. 2 orang suci. Tidak, itu sama dengan Hu Feng Sanjiao. Selain itu, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat, dan bahkan kekuatannya sendiri, melawan Hu Feng dan 6 duta besar lainnya, juga merupakan contoh yang baik. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian ingin menahanku, tetapi kamu harus membayar harganya. Chen Xin mencibir. Dengan biaya ini, tidak ada yang tahu apa itu, tetapi itu akan segera diketahui. Kekuatan Chen Xin terlalu kuat, dan dia jauh lebih kuat dari Hu Feng. Sebelum dia melarikan diri, dia bahkan membunuh duta ke-7 dan kemudian melarikan diri. Hu Feng dan yang lainnya lumpuh. Mereka memainkan 7 dalam 1, bukan saja mereka tidak memiliki Chen Xin, tetapi mereka juga membiarkan Chen Xin membunuh seseorang. Bagaimana ini mungkin? Seorang santo 3 orang, tidak bisa membiarkannya kembali ke aula naga putih. Kejar. Wajah Hu Feng tenggelam dan segera mengejar Chen Xin dengan 5 duta suci yang tersisa. Para jenius di sekolah naga hitam menelan mulut mereka dan merasa sedikit tidak enak. Saat ini, kalajengking naga hitam mengalami kecelakaan, dan kuil naga putih telah terkena air. Lalu, apakah aliansi pembunuh naga akan berkumpul lagi, dan kemudian gereja naga hitam akan dihancurkan? Tidak ada yang yakin, namun, semuanya tidak sesederhana itu. Tepat ketika Hu Feng dan yang lainnya mengejar Chen Xinzi, duta besar ke-6 tetap berada di sekolah naga hitam untuk melindungi Ye Xuan. Namun, tidak lama setelah Hu Feng pergi, ada seorang suci yang telah terlipat kembali. Utusan ketiga, bagaimana mungkin kamu kembali? Duta besar suci ke-6 Gu Tao menatap mulutnya dengan darah, dan melukai duta besar ketiga yang kembali dengan serius, tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Wakil Presiden Hu memintaku untuk kembali untuk memberitahu kamu bahwa kamu akan segera mati. Duta besar suci ketiga belum selesai, dan tiba-tiba ekor rubahnya terbuka, dan itu langsung dihantam oleh orang bijak ke-6 Gu Tao oleh guntur. Serangan diam-diam, duta besar ketiga, bahkan menyerang Gu Tao. Utusan ketiga, kamu. Gu Tao terkejut. Sebelumnya,
utusan ke-6 dan hubungannya masih sangat baik. Bagaimana mungkin kamu tiba-tiba menyerangnya sekarang? Tiba-tiba, dia mengerti, orang ini juga diperkirakan sebagai mata-mata dari Aula Naga Putih. Tanpa diduga, Hu Feng lalai, mengira itu adalah musim dingin dan Chen Xin. Duta suci ketiga ini tidak terluka sama sekali, hanya ketika dia dan duta suci lainnya dan Hu Feng bergabung, mereka semua melakukan hal yang sama. Setelah Chen Xin pergi, mereka saling mengejar, dan kemudian dia tiba-tiba mundur, untuk membunuh duta ke-6 Gu Tao. Rencana ini setengah selesai. Kuil naga putih sialan itu baik-baik saja, mati. Gu Tao sangat marah dan langsung berubah menjadi tubuh, membunuhnya menuju jangkauan suci ketiga. Ye Xuan tidak menyangka akan ada musuh, dan tidak bisa mengurus yang lain. Dia langsung memanggil 99 makhluk kematian tingkat 9 dan setengah tingkat. 99 naga itu ajaib. Gambar binatang buas, berikan aku kota. Kedua kartu itu dilepaskan, dan Tao kuno dan duta ketiga, yang telah berubah menjadi tubuh, langsung mengurangi kekuatan tempur sebesar 70%. Apa? Gu Tao dan duta suci ketiga terkejut. Ye Xuan dengan cepat bergegas ke Gu Tao, dan kemudian membunuh 99 makhluk mati. Meskipun orang suci ketiga ini adalah orang suci, dan keadaan cedera serius disamarkan, di bawah tekanan peta binatang buas, keduanya tidak dapat dipisahkan. Yang terpenting adalah Ye Xuan telah memberitahu Gu Tao tentang efek peta binatang buas. Jika Gu Tao memiliki kesempatan, dia dapat langsung berubah menjadi bentuk manusia dan membunuh duta besar ketiga. Tentu saja, selama periode ini, Ye Xuan harus menggunakan 99 naga untuk menahannya. Booming, di langit, suara keras terus berlanjut. 99 makhluk mati tingkat 9,5 membentuk 99 naga, dan kemudian bergabung dengan Gu Tao, dan duta besar suci ketiga melancarkan pertempuran sengit. Karena Gu Tao terluka parah oleh roh kudus ketiga, kedua belah pihak baru saja seri, tetapi ada lawan yang lebih sulit, yang terus terakumulasi. Sisian Guilei, ada anak panah yang menakjubkan. Ye Xuan menggunakan binatang peri yang telah diterima di ruang penanaman sebelumnya, dan terus menggunakan trik besar. Dalam sekejap mata, ada sisian Guilei yang tak terhitung jumlahnya dan anak panah luar biasa yang tak terhitung jumlahnya menjarah ke arah duta besar suci ketiga. Duta suci ketiga tidak mengerti mengapa kekuatannya sendiri akan turun 70% dengan sia-sia, tetapi saat ini, situasi ini tampaknya tidak optimis. Bagaimanapun, masih banyak orang suci tingkat tinggi di sekolah naga hitam. Jika orang-orang ini bertambah, mereka juga sangat menakutkan. Pergi. Saat ini, duta suci ketiga berbalik dan bersiap untuk pergi. Awalnya, dia ingin menyerang dan membunuh Gu Tao, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang terakhir tidak akan terbunuh, tetapi ada juga perubahan. Namun, dia bahkan tidak akan berpikir bahwa dia akan jatuh. Gu Tao, bunuh dia. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan suara kepada Gu Tao. Dia dan ayah Gu Tao, Hu Feng, adalah saudara laki-laki, jadi itu adalah ayah Gu Tao, dan tidak ada yang bisa memanggil namanya. Itu bagus. Setelah Gu Tao mendengar kata-kata Ye Xuan, dia langsung berubah menjadi bentuk manusia dari ontologi. Ketika dia tidak terpengaruh oleh gambar binatang buas itu, kecepatannya melonjak dan terbang langsung ke duta suci ketiga, lalu menghantamkan tinjunya. Hei, orang bijak ketiga, Long Kou, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia tidak mengerti mengapa kekuatan Tao kuno setelah wujud manusia tiba-tiba meningkat. Tidak ada peningkatan, harus dikatakan bahwa itu dipulihkan. Sayangnya, ketika dia menyadari hal ini, sudah terlambat. 99 makhluk suci tingkat 9,5 telah meluncurkan serangan gabungan. Tidak hanya itu, tetapi ada banyak trik sisian Guilei, Xian Jian, dan Ye Xuan. Raungan kehancuran, boom, dengan suara keras, duta besar ketiga jatuh, dan pikiran Ye Xuan juga membunyikan suara sistem pembunuhan. Seorang suci, mati. Duta besar ketiga tentu tidak akan berpikir bahwa dia sudah mati di sini, bahkan Gu Tao tidak menyangka bisa saling membunuh, semua ini adalah jasa Ye Xuan. Aku tidak menyangka bahwa duta besar suci ketiga sebenarnya adalah kuil naga putih. Berapa banyak orang di pihak lain? Gu Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudari, mereka akan mengejar Chen Xin, apakah tidak akan ada kecelakaan?" Ye Xuan mengerutkan kening. Chen Xin, mantan wakil guru,
juga mata-mata kuil Bailong. Jika pihak lain sengaja diekspos, lalu memancing Hu Feng ke dalam perangkap. Saat ini, Hu Feng, 3 orang suci, adalah yang terkuat dari naga hitam. Pemimpin misterius itu belum pernah terekspos. Jika Hu Feng mati, maka ajaran naga hitam dapat dibubarkan. Saat ini, Gu Tao memanggil masalah ini ke Hu Feng, tetapi dia tidak segera mendapat tanggapan. Namun, akan ada beberapa saat kemudian. Oh, Guru Hu Fengmu telah jatuh, hari ini adalah hari kematianmu. Suara ini, Ye Xuan dan Gu Tao sangat mengenalnya, yaitu Chen Xin dari kuil Bailong. Hu Feng, benar-benar meninggal. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ayahku? Gu Tao membelalakan matanya dan tidak dapat mempercayai fakta ini. Namun, komunikasi itu diketahui oleh Chen Xin, yang berarti bahwa Qian Kun milik Hu Feng diperoleh oleh pihak lain. Saat ini, hanya ada 2 situasi. Pertama, Hu Feng terluka parah oleh Chen Xin, dan Qian Kun diberikan. Kedua, Hu Feng benar-benar mati. Hubungi duta suci lainnya. Ye Xuan segera berkata, sayangnya, mereka kecewa. Jangan sibuk, kecuali sekte suci pertama dan kedua, mereka semua mati. Suara ini masih milik Chen Xin. Tampaknya itu masalah. 3 orang suci, itu benar-benar mengancam kuil Bailongku, tetapi sekarang Hu Feng telah mati, pemimpin misteriusmu tidak pernah muncul, ajaran naga hitam hampir lenyap, kau menyerah. Ketika suara itu jatuh ke telinga Ye Xuan dan Gu Tao, mereka semua membuat tubuh mereka gemetar. Karena suara ini bukan dari token pesan, tetapi di udara. Mereka menoleh dan melihat 3 sosok lagi di udara. Chen Xin, dan orang suci naga hitam pertama dan kedua. Orang suci 3 orang, 2 yang unik. Naga hitam mengajar, sudah berakhir. Sepertinya kamu hanya bisa menggunakan keterampilan selang waktu, tetapi kamu tidak perlu menggunakannya dengan cepat, lihat yang pertama. Ye Xuan menatap wajah yang bermartabat. Aku tidak menyangka utusan ketiga akan kehilangan tangannya, sungguh sia-sia. Chen Xin menatap mayat di tanah dan berkata, Gu Tao, gereja naga hitam hampir hancur, aku memberimu kesempatan untuk menyerah, bagaimana? Dia tidak tahu bahwa Gu Tao adalah putra Hu Feng, jadi dia mengulurkan cabang zaitun. Bagaimanapun, ini juga seorang suci, dan kekuatannya tidak lemah. Haf, pikirkan. Gu Tao mendengar ini dan langsung kembali. Bercanda, Chen Xin membunuh ayahnya. Bagaimana dia bisa menyerah ke kuil Bailong? Dalam hal ini, maka kalian tidak perlu hidup lagi. Kalian berdua, bunuh dia. Setelah Chen Xin selesai, dia melihat duta suci pertama dan kedua. Kedua orang ini, hanya dalam perjalanan untuk memilih, jadi Chen Xin dapat membunuh Hu Feng. Karena duta suci pertama dan kedua tulus, mereka harus memberikan nama untuk menunjukkan hati mereka yang tulus. Sialan, wajah Gu Tao berubah drastis, dan dia berkata kepada Ye Xuan, jika aku mati di masa depan, kamu akan bergabung dengan Aula Naga Putih. Jika kau tega, maka tumbuhlah dan hancurkan kuil Naga Putih untuk membalaskan dendam kami. Dia telah terluka parah, dan duta suci pertama dan sersan suci kedua lebih kuat darinya. Ditambah lagi ada Saint Chen Xin yang beranggotakan 3 orang, yang sepertinya tidak akan selamat. Dan Ye Xuan berbeda, kualifikasi Ye Xuan sangat tinggi, tetapi juga warisan jiwa naga, kuil Bailong pasti akan fokus pada pelatihan. Alasan mengapa kuil Naga Putih tidak menghancurkan gereja naga hitam juga merupakan warisan jiwa naga ini. Sekarang setelah warisan jiwa naga diperoleh, gereja naga hitam tidak ada. Namun, saat ini, duta besar pertama dan duta besar kedua hendak ditembak, dan tiba-tiba mereka merasakan 4 napas yang kuat, dan mereka segera menjadi sosok. Siapa? Chen Xin berbalik dan melihat ada 4 sosok di kejauhan di ketinggian. Keempatnya berpakaian hitam dan hanya menunjukkan mata mereka. Hei, 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 hei. Masih belum menunggu kata ini jatuh, keempat sosok ini adalah Qi yang dibunuh oleh Chen Xin. Kecepatan ini sangat cepat, jadi Chen Xin agak terkejut. Keempat orang ini sebenarnya adalah 2 orang suci. Di mana itu? Cari kematian. Chen Xin mengubah wajahnya dan mengubahnya menjadi tubuh, menyambutnya. Tetapi yang menakjubkan adalah bahwa keempat orang itu bergabung dan bahkan memukulnya kembali. Hanya bercanda, dia adalah orang suci 3 orang, dan dia dikalahkan oleh 4 orang suci zaman kedua. Apa keempat orang ini? Wajah Chen Xin berubah, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi tubuh.
Naga hitam mengajarkan wakil guru asli, orang suci 3 orang, tetapi juga banyak sisik naga dan jiwa naga terbaik. Kekuatannya sebenarnya sebanding dengan orang suci 4 produk. Setelah transformasi menjadi tubuh, kekuatannya langsung melonjak. Arai, melihat Chen Xinhua sebagai tubuh, keempatnya langsung membentuk susunan pedang, dan bahkan dapat diikat dengan tubuh Chen Xin. Anda tahu, keempat orang ini adalah manusia, dan mereka menghadapi Chen Xin, orang suci 3 keluarga yang memiliki sisik naga terbaik yang tak terhitung jumlahnya. 4 pedang persegi. Setelah melihatnya, Chen Xin tahu siapa pihak lain itu. Dia berseru, angin, guntur, dan hujan paviliun Sifang akan terjadi, apa yang kamu lakukan? Ketika hal ini terjadi, pertempuran berhenti seketika. Karena sudah dikenali, tidak perlu menyembunyikannya. Bagi orang pertama yang mengambil handuk secara langsung, memperlihatkan wajah aslinya. Tentu saja, mengapa kamu menghentikanku? Chen Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pemilik rumah, yang juga tertarik dengan gereja naga hitam, tentu saja tidak akan membiarkanmu kuil Bailong sendirian. Angin akan berkata, Paviliun Sifang, bukankah ini masalah tidak ikut campur? Chen Xin bertanya lagi. Angin akan bersikap dingin dan berkata, kalau begitu kamu harus bertanya kepada tuan kami. Lagi pula, sekarang, tidak ada seorang pun di ajaran naga hitam, kamu tidak bisa bergerak. Hanya kalian berempat. Chen Xin melirik kelengkeng besar itu, berkata, aku Chen Xin, tetapi aku mandiri dengan sisik naga, dari sisik naga putih yang mulia, hingga sisik naga hitam yang menjijikkan, inilah harinya, sekarang kamu berani berhenti berkata, maka aku tidak akan memberimu wajah pemiliknya. Itu urusanmu sendiri. Jika kau ingin bertarung, kau tidak bisa menyalahkan kami karena tidak berbelas kasihan dan menyakitimu. Angin akan terus berhembus. Pengadilan kematian. Chen Xin sangat marah dan membunuh masa lalu. Di bawah sana, Ye Xuan dan Gu Tao melihat pertempuran besar di udara, dan sudah tidak tahu harus berkata. Apa, Aula Naga Putih, Paviliun Sifang, Sekte Qianshan, membentuk aliansi pembunuh naga, tidak menyangka akan memulai kejahatan hari ini. Gu Tao memberitahu Ye Xuan, Paviliun Sifang juga merupakan salah satu dari Liga Naga. Setelah Ye Xuan mendengarnya, itu agak aneh. Namun, warisan jiwa naga ini telah diberikan olehnya. Itu mungkin berguna untuk kuil naga putih. Bagi manusia di Paviliun Sifang, ada seekor burung. Apakah itu juga kejeniusan kualifikasinya? Bagaimanapun, Ye Xuan tidak mengerti, hanya menontonnya dengan tenang. Tidak, kamu tidak bisa berdiam diri. Jika Chen Xin menang, Gu Tao takut mati, dan Paviliun Sifang akan lebih baik daripada kuil Bailong. Karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk menembak. Gambar binatang buas, berikan aku kota itu. Dalam sekejap, kekuatan Chen Xin berkurang hingga 70%, yang lebih lemah dari bentuk manusia. Apa? Chen Xin terkejut dan membelalakkan matanya. Saat berikutnya, dia melihat bahwa tubuhnya terpotong oleh angin, guntur, dan hujan. Pemiliknya memiliki perintah, menginginkan hidupnya, hehe. Angin tiba-tiba akan terbuka, meskipun dia tidak tahu mengapa Chen Xin akan mengurangi kekuatannya. Apa? Berani? Wen Yan? Chen Xin membelalakkan matanya, tetapi sayangnya tidak ada cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Long Xin langsung terbelah menjadi 2 bagian. Chen Xin, orang bijak Sanpin, telah jatuh. Saya khawatir, dia tidak akan berpikir bahwa dia akan mati di sini. Bagaimanapun, dia adalah adik laki-laki dari kuil naga putih, tetapi tidak ada yang tahu tentang itu. Setelah kematian Chen Xin, keempat orang di Paviliun Sifang juga mengumpulkan mayat dan memegang 2 serigala bermata putih. Kemudian, kepala angin akan berbalik dan melihat ke Gu Tao dan Ye Xuan, pemilik, tolong minta naga hitam untuk mengajari semua orang. Tolong semuanya. Ye Xuan sedikit terkejut, masih menunggunya bereaksi, angin dan guntur ini akan ditembakkan secara langsung, dan tanah akan retak. Kemudian, serangkaian transmisi dinaikkan. Susunan transmisi ini, bahkan Gu Tao tidak tahu. Di sekolah naga hitam, bagaimana bisa ada susunan transmisi seperti itu, kemana perginya? Gu Tao terkejut. Semua orang di sekolah naga hitam tidak berani mengabaikannya. Hanya Tao kuno yang hancur, tetapi pihak lain tampaknya tidak bermusuhan, dan dia juga membantunya untuk membalas dendam, jadi dia tidak menolak, memutuskan untuk melihatnya. Segera, semua orang di sekolah naga hitam, semua memasuki susunan transmisi. Hei,
Susunan transmisi besar ini mulai bekerja, dan butuh beberapa saat untuk mentransfer karena banyaknya orang. Saya tidak tahu berapa lama, susunan transmisi berhenti, dan saat ini pijakan Yesuan berada di sebuah gunung. Di sini, Gu Tao bertanya dengan sia-sia. Paviliun Sifang, angin akan menjawab, apa? Ketika ini dikatakan, semua orang terkejut. Di bawah Universitas Naga Hitam, bagaimana mungkin ada susunan transmisi yang ditransmisikan ke Paviliun Sifang? Bagaimana ini mungkin? Poin ini, bahkan Gu Tao tidak ingin mengerti. Lihat pemiliknya. Pada saat ini, Feng Leiyu IV tiba-tiba dan dengan hormat mengepalkan tangan dan menyapa. Semua orang melihatnya dan menemukan bahwa ada sosok yang perlahan keluar dari awan. Ini adalah pria tua berambut putih, berpakaian putih, tetapi napas tubuhnya adalah untuk menutupi naga hitam untuk mengajar semua orang. Sangat kuat. Bagaimana dengan kuartet? Yesuan mengernyit. Tiba-tiba ada dugaan di hatiku. Akademi Naga Hitam adalah tempat di mana naga hitam mengajar untuk menumbuhkan elit. Itu ada di dalam gereja naga hitam. Namun, di bawah sekolah naga hitam, bagaimana mungkin ada susunan transmisi yang ditransmisikan ke Paviliun Sifang? Apakah sulit untuk membuat hubungan antara naga hitam dan Sifangge, ditambah dengan latihan angin, guntur, dan hujan, keempatnya akan membuat Yesuan sedikit yakin. Di bawah pengantar, aku adalah pemilik kuartet. Pria tua berambut putih itu berhenti dan berkata, pada saat yang sama, itu juga pemimpin ajaran naga hitammu. Desis. Kalimat ini jatuh dan semua orang tercengang. Tidak bercanda, pemilik Paviliun Sifang adalah pemimpin gereja naga hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam kesanmu, guru naga hitam sangat misterius, dan ada alasannya. Lagi pula, aku seharusnya tidak muncul, jadi aku menerima seorang murid dari Hu Feng dan membantuku untuk mewakili naga hitam. Qi Qidao berkata, sayangnya, ketika dia memanggilku, dia sudah dibunuh oleh Chen Xin. Untungnya, angin, guntur, dan hujan akan datang tepat waktu, jika tidak, naga hitam mungkin akan dihancurkan. Kau, benar-benar guru. Gu Tao agak sulit dipercaya, bukan hanya itu, tetapi semua orang juga sama. Lagi pula, kuartet, mantan wakil presiden pembunuh naga, bagaimana dia bisa mendirikan gereja naga hitam? Tidak bisa dipercaya, saya memang wakil presiden Liga Pembunuh Naga, tetapi saya mencoba menghentikan kuil naga putih dan sekte Qianshan, tetapi tidak berhasil. Qian menggelengkan kepalanya. Ini, semua orang masih tidak percaya. Jika Anda bukan pemilik kabinet, Anda semua telah dibunuh oleh Chen Xin. Jika tidak demikian, kami tidak akan membunuh Chen Xin. Pihak lain juga orang suci yang baik. Posisi di kuil Bailong tentu saja tidak rendah, jadi pemiliknya tidak perlu berbohong kepada Anda. Angin akan berbicara. Memang, keempat pihak tidak perlu melakukan itu. Selanjutnya, kalian akan bergabung ke Paviliun Sifang milikku. Setelah pemilik kabinet keempat pihak Qi berkata, dia jatuh pada Yesuan dan berkata, apakah namamu Yesuan? Ya, Yesuan mengangguk. Kamu telah membuka menara naga hitam yang kubangun sebelumnya. Aku meminta Hu Feng untuk menjemputmu ke pintu, tetapi situasinya berbeda sekarang. Apakah kamu bersedia untuk terus memujaku sebagai guru? Qi bertanya. Petik 2. Ini, Yesuan ragu-ragu karena dia masih belum tahu kekuatan macam apa Paviliun Sifang itu. Semua ini berubah terlalu cepat. Tidak masalah, kamu tidak harus menjawab begitu cepat, tetapi aku punya beberapa hal, aku ingin menanyakannya kepadamu secara pribadi. Setelah Qi selesai, dia berbalik dan pergi. Yesuan berhenti dan mengikuti. Setelah beberapa saat, Qian membawa Yesuan ke sisi tebing dan kemudian berkata, warisan jiwa naga telah diberikan kepadamu. Ya, Yesuan mengangguk. Bagaimana dengan segel dunia? Qi bertanya lagi. Ini membuat Yesuan agak terkejut. Aku tidak menyangka Qi mengetahui segel dunia. Juga di tanganku. Yesuan langsung menjawab. Setelah mendengar ini, Qi menghela nafas dan berkata, sebelum aku menghentikan pembunuh naga, aku benar-benar ingin melihat apakah aku dapat mengendalikan naga hitam abadi untuk mengendalikan tanda pemusnahan ini. Tentu saja, yang kuinginkan juga adalah jejak pemusnahan ini. Petik 2. Namun, aku kemudian mengetahui bahwa benda ini mungkin bukan sesuatu yang dapat dikuasai manusia. Bahkan jika alam mencapai orang suci agung, sulit untuk dikendalikan. Apakah naga hitammu yang mendapatkan tanda kehancuran? Menghadapi masalah ini,
Yesuan mengangguk sedikit. Ya, itu adalah fusi. Naga hitammu harus memiliki garis keturunan yang sama dengan naga hitam itu. Itu harus orang yang sama, sehingga dapat diintegrasikan. Karena sudah ada di tanganmu, aku tidak akan memintanya padamu, tetapi aku punya syarat. Qian menatap Yesuan mendengar ini, Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa syaratnya. Qiu melihat ke kejauhan dan berkata perlahan, jutaan, jangan dapatkan kuil naga putih. Meskipun tidak mengerti mengapa demikian, Yesuan menjawab dengan sungguh-sungguh, ini, generasi muda harus disempurnakan. Bagus. Qi Hao mengangguk dengan puas dan melanjutkan, sejauh yang saya tahu, kuil Bailong baru-baru ini memurnikan sesuatu yang disebut kolam pemurnian, yang dapat memurnikan sisik naga dan diserap oleh naga putih tersebut. Saya memperkirakan bahwa kekuatan kuil Bailong saat ini mungkin melampaui alun-alun dan Qianshan saya. Fang Cai, Chen Xin tewas di tangan angin, guntur, dan hujan, dan berita itu akan dikirim kembali ke kuil Bailong. Mereka pasti akan bertindak. Apa yang harus saya lakukan? Yesuan mengerutkan kening. Si Fangge menambahkan sisa-sisa gereja naga hitam. Meskipun kekuatannya masih tidak sebagus aula naga putih, itu tidak begitu bagus. Setelah Qi selesai, dia merekrut satu orang dan memintanya untuk mengatur tempat tinggal bagi Yesuan. Selanjutnya, Yesuan akan tinggal di alun-alun. Benar saja, tidak peduli berapa hari, orang-orang di kuil naga putih mencarinya. Qi, keluarkan aku. Minuman keras terdengar di seluruh alun-alun. Saat ini, banyak Master Si Fangge telah bergegas keluar segera, termasuk pemilik kabinet. Ternyata itu Cui Dianzu, aku sudah lama tidak melihatnya, tidakkah kau datang dengan polos? Qi tersenyum dan memegang tinjunya. Orang yang datang ke sini adalah Cui Sangsu, pemilik kuil Bailong. Kali ini dia juga membawa banyak orang untuk datang. Qi Wei, paviliun Si Fangmu bukan masalah tidak mengganggu naga hitam. Sekarang kau telah membunuh orang-orang di aula naga putihku. Bagaimana kau ingin menghitung ini? Cui Sangsu berkedip. Ketika aku berada di alun-alun, kapan kau membunuh orang-orang di aula naga putihmu? Qitong berpura-pura menjadi sepasang hal yang tidak diketahuinya. Juga berpura-pura menjadi model, Chen Xin, wakil pemimpin gereja naga hitam, adalah orang dari kuil Bailongku. Kata Cui Sangsu. Apa? Dia orangmu? Qi Hao terkejut. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Chen Xin adalah kuil naga putih pada awalnya, dan dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak mata-mata dalam ajaran naga hitam. Kamu, Cui Sangsu tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, Chen Xin adalah naga hitam, dan mereka tidak dapat menandingi kuil Bailong. Sekarang dia sudah mati, tubuhnya belum ditemukan, dan tidak ada bukti sama sekali. Selain itu, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini, bagaimana Qi bisa tahu? Mati, tapi juga membunuh. Lalu, apa yang kau lakukan dengan sisa naga hitam? Tanya Cui Sangsu. Mereka bersedia memberikan suara dengan jujur, mengapa aku tidak bersedia menerimanya? Apakah sulit untuk membunuh? Tanya Qi. Yang ini menjawab, mengatakan bahwa Cui Sangsu tidak bisa berkata apa-apa. Cui Dianzu, apakah ada hal lain? Qi terus bertanya, hari ini, tidak peduli apapun, kamu harus menyerahkan semua orang yang mengajar naga hitam. Cui Sangsu memutuskan untuk tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung. Qi tidak lagi berpura-pura menjadi model. Dia berwajah dingin, sekarang mereka adalah murid-muridku di paviliun Si Fang. Apa maksudmu dengan membiarkanku menyerahkan mereka? Baiklah, Cui Sangsu menyipitkan mata, orang-orang, aku tidak bisa, aku hanya ingin menghancurkan dunia, jangan bilang kamu tidak tahu siapa itu. Aku secara alami tahu, tetapi mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Kata Qi, kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak berpartisipasi, tetapi pada akhirnya kamu mendapat hantaman, itu benar-benar berbahaya. Wajah Cui Sangsu tenggelam dan berkata, baiklah, hari ini aku akan menemuimu, Qi Wei. Pada saat suara kalimat ini jatuh, sosok Cui Sangsu adalah kilatan, berubah menjadi aliran cahaya. Kamu tidak ingin masuk. Setelah Qi selesai, dia langsung menyapanya. Jika lebih baik dari alam, keduanya adalah 3 orang suci, tetapi keduanya adalah puncak dari 3 orang suci, dan setengah dari mereka melangkah ke 4 orang suci. Namun, Cui Sangsu adalah iblis, dan kekuatannya relatif lebih kuat daripada manusia. Melihat pertempuran langit, Yesuan tidak bisa tidak memikirkannya.
Cui Sangsu ini adalah penguasa kuil naga putih. Tubuhnya juga harus menjadi naga putih. Jika dia berubah menjadi naga putih, gambar binatang buas akan ditekan. Pada saat itu, Qi Hao memiliki kesempatan untuk membunuh Tuan Kuil Naga Putih. Saat ini, Ye Xuan akan memberi Qi suara, merencanakannya. Sebelumnya aku mendengar bahwa kamu memiliki senjata ajaib untuk menekan binatang buas. Oke, hari ini aku akan menyentuh cahayamu dan menunggu kata sandiku. Qi langsung setuju. Bai Longdian tidak tahu bahwa dia adalah pemimpin naga hitam, dan Chen Xin membunuh muridnya Hu Feng, jadi sinar ini adalah sebuah kesimpulan. Meskipun Chen Xin sudah mati, tetapi kebencian ini, belum berakhir. Pertarungan di udara sangat sengit. Kekuatan Cui Sangsu, yang tidak berubah menjadi ontologi, masih jauh lebih rendah daripada Qi, dan langsung ditekan. Dengan cara ini, Anda hanya dapat berubah. Orang tua, Anda tidak bisa menelannya. Cui Sangsu tiba-tiba menutup mata, dan napas seluruh orang itu melonjak, dan seekor naga putih berubah menjadi sekejap mata. Fang Ke Ye Xuan telah bernegosiasi dengan Qi Wei, asalkan Cui Sangsu bertransformasi, maka segera tekan. Kesempatan ada di sini, gambar binatang buas, berikan aku kota itu. Ye Xuan dengan cepat memanggil Megatron. Gambar binatang buas. Pada saat itu, kekuatan Cui Sangsu langsung turun hingga 70%, yang jauh lebih lemah daripada bentuk manusia. Apa yang terjadi? Tepat ketika Cui Sangsu terkejut, Qi sudah menjadi sepasang cakar, dan itu langsung berubah menjadi tubuh naga melalui Cui Sangsu. Cakar angin, Zizi, jantung naga Cui Sangsu melewati dan kemudian meledak di dalam tubuh. Orang suci Sanpin, mati. Apa? Bagaimana pemilik kuil bisa mati seperti ini? Orang-orang yang dibawa oleh Cui Sangsu semuanya terkejut. Pemilik kuil naga putih, 3 orang suci, dan juga koleksi sisik naga pemurnian terbaik yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana itu bisa ditusuk ketika berubah menjadi tubuh? Ini tidak mungkin, namun, tubuh itu adalah fakta. Tidak, pergi. Orang-orang suci ini telah mengubah wajah mereka dan dengan cepat menjadi tubuh, siap untuk melarikan diri. Sayang sekali mereka baru saja berbalik dan mereka terpengaruh oleh gambar binatang buas itu. Penindasan. Hei, hei, hei. Sekelompok ular listrik melewati tubuh mereka, dan naga mereka langsung meledak dan mati di tempat. Mereka hanya orang suci dari orang suci, dan mereka tidak bisa bertarung dengan orang suci dari 3 orang suci. Setelah mereka menjadi ontologi, mereka telah kehilangan 70% dari kekuatan tempur mereka. Ditusuk adalah hal yang tak terelakkan. Oke, itu hebat, Tuan Kuil Naga Putih, ditambah 4 yang unik, kali ini Aula Naga Putih adalah cedera besar. Qi tampak sedih. Meskipun Paviliun Sifang, Kuil Bailong, dan Qianshan Zong telah membentuk aliansi pembunuh naga, setelah itu, ketiga pihak tidak memiliki banyak tumpang tindih. Kali ini, Tuan Kuil Naga Putih meninggal, dan Kuil Naga Putih terluka parah sehingga mungkin langsung dihancurkan oleh Paviliun Sifang. Jangan lupa, ada senjata sihir super dalam gambar binatang buas itu. Pendahulu, lalu mengapa kita tidak membunuhnya secara langsung? Ye Xuan tiba-tiba melamarnya, aku akan melakukan ini. Qi mengangguk, namun, ada seorang lelaki tua di Kuil Naga Putih, Cui Ming, yang merupakan sekutu pembunuh naga. Aku tidak tahu apakah itu telah menembus ke-4 orang suci. Ke-4 orang suci itu lebih tinggi darinya. Dan dengan fisik iblis, bahkan jika ada senjata sihir super dari sosok binatang buas, Qi mungkin tidak dapat mengalahkan satu sama lain. Itu, lebih baik menunggu sebentar. Ye Xuan berkedip. Sekarang dia adalah alam nyata, selama dia diizinkan untuk menerobos lagi, 4 orang suci apa yang tidak ada dalam kata-kata. Baiklah, aku harus mengatur tanganku. Qi mengangguk. Namun, Tuan Kuil Naga Putih meninggal, dan kartu giok kehidupan di sisi Aula Naga Putih langsung terfragmentasi. Kemudian Aula Naga Putih diperkirakan memiliki gerakan besar. Ye Xuan tidak terlalu peduli, terus berlatih. Selama kesempatan itu, akan ada orang-orang sesekali dari Paviliun Sifang untuk melaporkan situasi Kuil Bailong. Yang membuat orang bertanya-tanya adalah aula utama Kuil Naga Putih sudah mati. Kuil Naga Putih bahkan tidak sampai ke pintu. Kelihatannya aneh dan tenang. Kelihatannya sangat aneh. Apakah karena takut ada orang kuat di Paviliun Sifang, atau orang tua itu sedang mengasingkan diri, tidak ada yang memimpin. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah 6 bagian sejati saat ini.
Hei, hantu yang hancur, Megatron, menghancurkan surga, terobosan, saat ini adalah kaisar sejati setengah langkah. Setelah lebih dari 10 hari, alam naga hantu penghancur akhirnya menerobos ke tingkat kaisar sejati setengah langkah. Sekarang, jika Yesuan selaras dengan hantu dunia, jika daya tembaknya terbuka penuh, kekuatannya seharusnya telah mencapai tingkat yang suci. Dalam hal ini, dia sendiri dapat pergi ke kuil Bailong untuk memprovokasi. Tuan Kuil Naga Putih telah mati begitu lama, dan Aula Naga Putih masih tidak memiliki gerakan. Lebih baik mengambil inisiatif. Yesuan berpikir dalam hatinya. Jika itu adalah alun-alun bersama, maka hasil panen akan didistribusikan ke paviliun Sifang, jadi lebih baik bertindak sendiri. Pergi, Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dan melepaskan diri dari kehampaan. Seperti sebelumnya, pohon itu telah meninggalkan paviliun Sifang, Yesuan juga telah pergi, dan kemudian melakukan pemosisian kehampaan. Sekarang, dia meninggalkan paviliun Sifang secara langsung, dan masih di bawah begitu banyak perlindungan. Aula Naga Putih, aku datang. Mata Yesuan melirik, dan dia teringat keinginan terakhir dari jiwa naga tertinggi. Hancurkan Aula Naga Putih. Setelah beberapa kali transmisi dari kota, Yesuan akhirnya tiba di perbatasan Bailongdian. Untungnya, ia memiliki manik-manik tersembunyi tingkat tertinggi di tubuhnya, jika tidak, ia harus ditemukan oleh kuil Bailong. Siluman Pita, Yesuan menyembunyikan tubuhnya dan berjalan menuju Aula Naga Putih. Setelah beberapa saat, ia berdiri di luar Aula Naga Putih dan merasakan napas yang kuat dari dalam. Kuil Naga Putih ini, kekuatannya jauh lebih kuat daripada ajaran naga hitam, bahkan jika mereka mati dan keempat tuan, mereka masih kuat. Hari ini, aku akan memberimu makanan pembuka terlebih dahulu. Mulut Yesuan sedikit miring, langsung pas, dan terbunuh. Napas ini muncul, dan segera memberitahu para tuan kuil naga putih. Sasaran Yesuan juga adalah orang kuat dari para orang suci ini, dan ia tidak menunggu pihak lain bereaksi, dan ia langsung membuka mulutnya. Raungan kematian, boom, kekuatan serangan ini tidak lebih buruk dari angin dan cakar di hari yang sama. Hanya satu pukulan, jantung naga dari kuil naga putih tertiup angin. Mati, hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Perintah sistem terdengar di benak Yesuan. Ini belum berakhir, Sisian Guilei, ada anak panah yang menakjubkan. Yesuan terus-menerus memanggil, dan langsung menambahkan banyak bantuan. Pada saat yang sama, para master di kuil naga putih juga terbunuh. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Yesuan tidak lemah sekarang. Bahkan jika itu adalah Sein Sanpin, itu bisa menjadi pertempuran, apalagi mereka. Raungan kematian, Yesuan dapat terus menyerang tanpa mempedulikan mereka, tubuh para Sein, jatuh dari udara. Lancang, tiba-tiba atmosfer yang kuat menyebar, atmosfer ini, membuat hati Yesuan berdebar. 4 Sein, orang tua dari kuil Bailong, terbunuh. Hari ini hanya hari ketika naga hantu yang sekarat akan keluar, dan ambil pisaumu. Mata Yesuan langsung menghantam ke tengah aula naga putih dengan mata pembunuh. Lalu, hancurkan dunia, ledakan, cahaya hitam yang menyilaukan bermekaran, dan hampir setengah dari kuil naga putih diselimuti masa lalu. Meskipun dunia hantu saat ini rendah, ada begitu banyak peningkatan, serta keadaan membunuh. Kekuatan saat ini, saya khawatir itu tidak lebih lemah dari letusan naga hitam. Boom, dalam sekejap mata, banyak orang di aula naga putih hancur menjadi bubuk, dan sebuah lubang besar muncul di seluruh aula naga putih. Tidak hanya itu, tetapi bahkan banyak orang suci itu yang telah meninggal. Semua orang suci yang dekat satu sama lain hampir hancur total, dan kedua orang suci itu tewas dan terluka. Namun, guru lama aula naga putih, Cui Ming, tidak terluka. Ini adalah pecahnya tanda kehancuran. Cui Ming tiba-tiba mengenalinya. Bagaimanapun, dia adalah sekutu pembunuh naga. Orang baik, sedikit kekuatan. Yesuan juga memperhatikannya, dan dia berkata dalam hatinya. Sekarang, dia adalah tugas utama menghancurkan kuil naga putih, karena dia bukan uang yang buruk sekarang, memakan benda-benda di ruang angkasa, cukup baginya untuk menerobos 10 atau 20 kali. Jika terobosan itu berakhir, dia tidak akan melihat naga putih. Benda-benda ini di kuil. Orang tua, ayo bertarung. Yesuan berkata kepada Cui Ming. Junior, kamu mencari kematian. Cui Ming sangat marah. Bagaimanapun,
Ye Xuan berani menyerbu Aula Naga Putih dan menghancurkan tanda dunia. Satu-satunya pukulan adalah lebih dari 100.000 pengikut Bailongdian terbunuh, termasuk kelompok etnisnya. Kebencian ini, tidak bisakah kau laporkan? Panggil. Saat ini, Cui Ming langsung menyerang Ye Xuan, tetapi belum berubah menjadi ontologi. Ye Xuan dengan cepat menandai pihak lain dengan perintah pembunuhan kematian, dan kemudian mengendalikan si Xian Guilei, Xian Xianjian, dan menyapa Cui Ming. Pada saat yang sama, dewanya juga membuka mulut, menyemprotkan raungan kehancuran. Raungan geraman dari tanda pemusnahan itu luar biasa, tetapi kekuatan dan kekuatan Cui Ming ada di sana, dan tidak mudah untuk membunuhnya. Pemurnian cahaya suci. Menghadapi pukulan ini, Cui Ming membanting dan menggeram langsung dengan gemuruh dunia. Meskipun dia belum berubah menjadi tubuh, dia selalu dapat memanggil kekuatan suci di dalam tubuh. Pukulan ini benar-benar menghancurkan gemuruh dunia. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa jika pihak tersebut menggunakan pemurnian cahaya suci, itu dapat langsung menyerang Ye Xuan. Namun, Cui Ming takut akan pukulan dan memberi Ye Xuan pembunuhan kedua. Bukankah itu akhir dari segel dunia? Orang tua itu benar-benar kuat. Bahkan jika daya tembaknya terbuka penuh, itu sulit bagi lawannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaksa tubuh lawan. Wajah Ye Xuan muram dan dia berpikir. Dia tidak bisa mengatur sebanyak itu, dan dia menyapanya secara langsung, dan ada juga formasi. Zhu Xianjian Zhen, Glip,